masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju dong. Makhluk terkunci terantai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Suasana masih Idul Fitri tentunya. Kami dari tim santri Andalas mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Berjumpa kembali kita di Padepokan Santri Andalas Bukit Tinggi. Sudah lama kita nggak konten, jadi emang kita istirahat untuk di bulan puasa itu kita sama sekali total istirahat untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Jadi setelah Idul Fitri baru kita kembali aktif untuk konten. Adapun konten-konten yang di-share di bulan puasa itu sebenarnya konten yang sebelum bulan puasa kita share. Jadi malam ini sahabat-sahabat santri Andalas, kita berencana menghadirkan gaib. Gaib ini kita nggak tahu gaib apa. Yang jelas gaib ini yang memberikan informasi kepada peramal-peramal. Nah, jadi kita khusus menarik, ini lagi trending topik juga, ada peramal, seorang peramal yang berasal dari Palembang kalau saya nggak salah. Langsung saja ke orangnya, saya bilang, karena ramalan dia itu kalau menurut saya terlalu terlalu vulgar. Banyak juga para peramal yang kita lihat di media-media sosial itu, dia menceritakannya itu nggak begitu vulgar. Nah, yang ini agak berbeda menurut saya. Bukan kita bermaksud mau mengusik dia, tapi sepengetahuan saya menyampaikan informasi yang belum Allah kehendaki datang itu, saya bilang bahaya sekali itu. Nah, dan ini ya kita coba kita hadirkan pendamping gaibnya atau gaib yang memberikan informasi kepada para peramal ini. Jadi kami mohon doanya, coba kita cek siapa sih sebenarnya yang mendampinginya dan yang memberi informasi berani vulgar seperti itu. Untuk itu kami mohon doanya, semoga kita dilancarkan sampai akhir dari mediumisasi ini. Oke Bang In ya, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Saya minta kami semua dibentengi. Saya minta semua makhluk-makhluk gaib yang ada di tubuh mediator semua terkunci, tidak boleh bangkit, kecuali makhluk yang saya panggil tidak boleh masuk. Jika ada yang mencoba masuk menyusup selain yang saya panggil, derajat beliau saya minta semua terpental hancur. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, dan jin beliau sangat jauh saya minta makhluk gaib yang memberikan informasi kepada orang yang saya sentuh fotonya ini, yang memberikan informasi kepada orang yang saya sentuh fotonya ini, yang terkuat saya minta, dan jin beliau sangat jauh saya minta tertarik ke tangan saya Allah, berpindah ke tubuh mediator Allah.
Selamat malam. Apa yang kamu tunjukkan? Tidak lama lagi banyak orang yang mencari untuk mengujimu. Oh ya? Oh berarti kamu meramal saya? Dengan maksud untuk mengetes dan mencoba. Itu aja? Ada yang mau nganter duit nggak? Ada beberapa. Wah, rokok, ada yang nganter rokok nggak? Apa yang kamu lihat? Untuk apa kalian mencampuri? Jalan kalian saja jalani. Gak usah mencampuri yang bukan menjadi bagian dari perjalanan kalian. Nih, kami itu hanya ingin mengetahui siapa sih sebenarnya yang berada di belakangnya, yang mencuri berita langit sehingga sampai sepulgar itu menyampaikan manusianya. Kamu bilang apa kamu? Bilang dulu. Kalau aku bilang malaikat, apa kamu percaya? Ya supaya sahabat-sahabat saya di rumah, di manapun berada itu mengenal kamu, siapa kamu gitu. Kan tambah tenar, kamu kan maunya tenar juga. Dapat duit. Aku tidak butuh tenar. Dah terus yang kamu kubutuhkan strategi dalam kamu menyesatkan kalian semua. menyesatkan gimana? Kok menyesatkan kalian semua, kamu bilang. Tidak lama lagi akan datang orang kepadamu. Ya. Kau lihat saja nanti. Ya nggak apa-apa, hari Minggu besok kan datang. Ya. Sudah. Yes. Apa maksudmu? Ya, saya mau bertanya sama kamu. Kamu benar golongan iblis? Kalau aku bilang malaikat, ya. Apa tanggapanmu? Ya nggak mungkin lah malaikat. Malaikat itu tentaranya Allah. Kau lihat sayapku. Nah, itu mau saya. Beliau, Malaikat saya identik dengan bersayap. Semua jubahnya dibuka, wujud aslinya dinampakkan, lagi beliau saya minta dinampakkan wujud aslinya Allah. Nah, baru keren kamu. Malaikat mencuri informasi. Saya tanya sama kamu iblis langit, iblis bumi? Akhirnya. Hah? Ada juga yang berhasil manggil. Di mana kamu? Iblis langit kamu? Selama ini tidak ada yang bisa. Oh ya. Kok bisa kamu dipanggil di sini? Mungkin dapat melihatku, tapi tidak tahu jati diriku yang sebenarnya. Nah, sekarang kan tahu. Siapa kalian? Apa maksudnya? Kami bukan siapa-siapa. Kamu bilang kami tadi kan sama yang kamu bilang. Kami paling mau tenar juga di YouTube. Kami numpang tenar gitu. Karena memanggil yang mengetahui informasi langit. Apa yang ingin kau tanyakan? Ya, kamu iblis langit yang tugas kamu mencuri informasi dari langit, betul?
Perantara. Perantara. Berarti kamu mendapat informasi dari teman kamu. Iya, benar. Oh, Atasanku. atasanmu. Berarti kamu iblis di bumi. Tentu aku yang ikut mendampingi orang itu. Kamu yang mendampingi orang tadi yang Benar. saya bilang itu. Ya, tentu Sebagai saja. peramal itu ya. Ya, Selain kamu, siapa lagi yang mendampingi dia? biasa. Selain ada pasukanku, juga ada dari berbagai keilmuan yang dia jalani. Dari keilmuan yang dia jalani. Benar. Saya mau tanya sama kamu. Kok bisa kamu dapat informasi dahulu itu, sementara informasi itu kan sangat rahasia. Apa hakmu menanyakan itu? Ya karena kamu saya panggil ke sini. Masa kamu saya panggil ke sini saya ngajak ngopi? Nggak mungkin lah. Atasanku yang beritahu. Atasan kamu. Mereka yang mengambil informasi. Mereka yang dapat informasi. Benar. Walaupun rintangan yang mereka hadapi Ya. berat, tidak seperti dahulu. Tapi masih bisa dapat. Dapat juga atasanmu itu. Walaupun sedikit. Tetapi itu sudah cukup untuk memberi informasi kepada makhluk bumi, kalian manusia. Kamu sendiri atau teman kamu? Saya minta tobat kejujuran. Di sini Rasulullah menembus jantungnya menjadi paku bumi di jantungnya untuk berkata jujur. Allah. Tembus. Berdebah laknat. Tidak bisa dicabut. Allah makin dicabut, makin masuk ke dalam, makin meruncing jantung. Kamu jangan bohong sama saya. Kamu iblis langit kan? Kalau iya mau apa kamu? Ya kamu ngaku aja. Gak usah kamu pura-pura punya atasan kamu. Tapi Takut. bukti nyatanya akan terjadi. Saya nggak tanya yang akan terjadi. Nggak penting yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu semua kehendak Allah. Jadi kamu yang mencuri informasi dari langit. Kita ngobrol asik aja kalau udah jelas kamu orangnya. Oke, benar. Gimana cara kamu mencuri berita langit? Dari siapa kamu mencuri berita? Tentu dari atas. Iya, dari atas saya bilang. Ini pun ada. Nggak kena panah kalian? Kan sudah aku sebutkan. Tidak seperti dulu. Lebih dahsyat kan sekarang? Kalau dulu kami bebas naik turun. Ya. Sekarang, sejak manusia Nabi Manusia Nabi gimana? yang terakhir yang diutus Tuhan, Sejak zaman Rasulullah Nabi Muhammad. Berarti kalian sudah dibatasi. Kami lebih diawasi untuk mengambil berita tersebut. Jadi kalau dulu kalian langsung tembus ke langit, langsung mendapatkan informasi itu. Tentu. Setelah turunnya atau lahirnya Nabi Muhammad menjadi nabi, Tuhan perintahkan untuk membatasi untuk informasi. menjaga lebih ketat daripada kami yang ingin mendengar. Tetapi sebenarnya kami dengar tidak banyak. Oh, tidak banyak. Tetapi yang kusebutkan tadi,
Walaupun sedikit yang kami dapat, tapi untuk umat manusia itu besar. Jadi besar katanya. Sedikit yang kamu sampaikan terus kamu tambah-tambahi kebohongan dikit gitu. Memang tugas kami. Agar apa? Agar apa? Dengan kalian mempercayakan itu, tentu itu jatuh kepada perbuatan syirik. Syiriknya. Jadi kalau jatuh di perbuatan syirik, apa yang kamu dapat? Tetapi itu lebih gampang mempengaruhi kalian manusia ketimbang langsung menyatakan jangan sembah Allah Tuhan. Tentu kalian pasti akan menolak seburuk-buruknya iman kalian. Liz, yang saya mau tanya gini, kamu itu kok bisa tersambung ke manusia yang bernama apa itu, yang peramal itu? Tadinya gimana proses pertemuan kalian itu, bisa kamu ceritakan? Apa yang kamu lihatin dari saya? Kamu sudah ramal saya tadi. Tanda itu. Tanda apa kamu? Jangan aneh-aneh kamu. Tanda apa? Tanda ini? Hah? Tanda yang mana? Di sini ada tato. Muncul di akhir zaman gitu. Lama lah. Coba. Dari mana kamu mendapatkan itu? Yang mana? Banyak tandanya. Coba kamu tunjuk yang mana dulu. Di sini ada tanda laba-laba nih. Baik, akan kuhapus, kututupi. Ya. Cuma lama lah tanda itu. Tanda yang di mana? Nggak usah kau berpura-pura. Ya kamu jawab aja pertanyaan saya tadi. Kamu itu kan bisa berhubungan sama manusia yang paranormal itu tuh. Itu proses pertemuan kamu gimana? Kok kamu bisa menjadi salah satu orang yang membisiki dia? Kamu menyerupai sebagai siapa? Pertama dengan keilmuan, Dengan dia menjalankan keilmuan. perlahan-lahan berjalannya waktu, Jadi menggiringnya dengan melakukan semacam ritual dan perjanjian Ritual. yang lama-kelamaannya ya seperti yang kau lihat saat ini. Jadi ritualnya itu buat perjanjian sama kamu untuk membisiki gitu, untuk mengetahui masa depan gitu. Hebat sekali. Gunung-gunung, banjir, Banjir, pesawat jatuh. Oh, artis ini akan bercerai. Artis ini akan meninggal. Gitu. Sudah melebihi ketetapan Allah. memang itu mau kami Dan memang itu tujuan kami. memang itu tujuan kalian. Benar, agar kalian mendatangi, Ya, bertanya, bahkan meyakini meyakini. kepada pengikut-pengikut yang kami ikuti. Enggak, yang saya mau tanya sama kamu kan hadir dalam perjanjian itu pasti mewujud tidak sebagai wujud kamu yang sekarang. Tidak. Kalau wujud kamu yang sekarang pasti dia tolak. Tentu. Kamu wujud sebagai siapa? Kau jawab dulu. Apa yang kamu tanya? Dari mana tandamu itu dapat? Tanda apa yang mana? Kan banyak tandanya. Coba kamu Di bilang. dadamu. Di dada. Oh, nanti saya kasih tahu di akhir cerita lah ya. ini bisa mempercepat itu. Gimana? Bisa tahu ya ujungnya gimana. Nanti iya. akan ada musibah di keluargamu Oh ya? yang datang pada anakmu yang jauh. Ya? Benar. Ya, itu kamu cerita masa depannya. Oh,
kamu aja duduk di sini, kamu curi berita belum? So tahu kamu. Kami lebih cepat dari waktu putaran kalian di bumi ini. Oh ya, Tentu kami tahu ke depan. ya kamu tadi pertanyaan saya sebagai siapa kamu tadi mewujud? Ya, saya minta energinya sebenarnya tubuh saya kembali Allah. Energi apa yang kau sebut? Kamu jangan nembak energi kamu ke saya, Oh, supaya saya percaya sama kamu gitu. timbul rasa was-wasmu sebutkan anakmu yang jauh. Kan Tidak kembali, usah kau berbohong kan kepada kembali kan? Kan kembali kan? Aku dapat mengetahui dan membaca isi hati Ya. kalian dari Tapi- uap yang kau timbulkan. Tapi kan Sewaktu ternyata, kau sebutkan anakmu yang Ya. jauh, tapi ternyata uapmu langsung keluar. kan hanya energi kamu yang kamu coba masukkan ke saya supaya saya terpengaruh. Tembakan dari dadamu itu yang membuang. Nah, iya. Kau sebutkan dari mana kamu dapat. Nanti saya kasih tahu. Wani piro kamu. Ya, itu kamu nggak bisa ngeramal ya. Aku tidak membutuhkan uang. Nah, Jangan kau kira kami seperti kalian manusia. udah yang kita nggak usah melebar Ya, ceritanya. Kita ceritanya kepada manusia yang kamu ikuti. Udah aku sebutkan dari awal mulai proses Ya. perjalanannya sampai informasi-informasi yang kau berikan kepadanya. Tetapi itu hanya kamuflase untuk kalian mempercayai Ya. sampai muncul ke publik. Orang percaya semua. Percaya Orang mengundang semua. dan timbul rasa takut seperti uap yang kau keluarkan tadi sebentar. Sebentar. Jadi apa gunanya Tuhan? Pintar kali cara penyesatan kalian ya. Kalau kusebutkan jangan sembah Allah, Tuhan pencipta segala alam. Mana ada yang percaya? Orang yang imannya Iya, iya. sedikit pun pasti Pasti akan nggak percaya. bertentangan, bertolak dengan nuraninya. Tapi kalau disuruh para peramal yang berbicara, seluruh dunia tak percaya. Kalau bisa kusebutkan dari jumlah 10 manusia, itu akan 8 yang percayai. Ya. Berapa itu banyaknya jumlah dari ukuran 10 tadi itu. Jadi orang mau naik pesawat itu was-was gitu Pak. Yang warna Ya. itu. Kamu tidak menyimak yang kusebutkan tadi. Iya. Uap itu uap rasa takut itu yang keluar. Ya sebenarnya bukan asli orang menerima tadi, tapi energi yang dia kirim ke manusia-manusia itu yang membuat orang itu percaya. Jangan kau sebutkan, tapi kau sebutkan percuma kalau tidak ada tanda yang di dadamu itu. Kamu tanda apa? Ngawur kamu itu. Dari mana kau mendapatkan? Kamu sudah mau mencoba membuat saya, wih ini saya orang sakti punya tanda gitu. Tanda apa? Saya itu hanya dengan izin Allah aja hadirkan kamu. Coba kamu ramal, kalau ya kamu ramal tanda ini tanda apa? Nggak bisa. Hah? Katanya kamu sakti, pencuri berita di langit, paling jago. Tuhan, aku tahu. Iya, kamu ramal ini apa? Nama Tuhan ini coba apa ini? Apa nanti kemudiannya belakang kalau iya kamu lihat ada tanda? Karena kamu cuman nipu orang yang nonton aja supaya orang yang nonton percaya. Baiklah. Wah, kamu ramal. Nggak bisa nyambung. Itu kamu, coba kamu bilang sama orang yang kamu ikuti itulah. Yang nyata-nyata di sini orangnya kamu nggak bisa melihat masa depannya. Kamu pula nyampaikan kepada halayak umum, pesawat akan jatuh. Banjir bandang.
artis Yanu akan meninggal. Ya, tapi buktinya kau lihat. Ya sebenarnya itu sudah takdirnya. Gak usah dibesar-besarkan, bukan kejadian orang hebat bisa bicara itu. Karena mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang menyampaikan berita itu adalah kamu, makhluknya iblis, tinggalnya di langit. Nyatanya 10 dari 8 tadi kamu tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau sebutkan. Ya, mudah-mudahan dengan ini pengakuan kamu, yang 8 itu jadi nggak percaya lagi. Aku jamin tidak akan Oh, ada. iya. Hanya lewat dari otak, keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Aku bisa pastikan dan jamin itu. Bahkan Jadi kalau seandainya orang dari 10 dan 8 yang percaya dari hasil cerita pencurian berita kamu di langit itu apa yang kamu dapat? Misalnya kamu sampaikan nih kepada manusia yang kamu aku tidak pangkat dan bisiki. kedudukan. Iya, tapi apa yang kamu dapat? Kamu bullshit kamu kalau nggak ada yang kamu dapat, bohong kamu. Kesesatan dan syirik pada Tuhan tadi itu. Iya, itu kan sudah kamu bicarakan tadi. Tentu saja. Sekarang pada manusianya kamu dapat apa? Selain isi perjanjian kamu pertama tadi, untuk kamu bisa memberitahu tentang masa depan, apa yang kamu dapat? Maksudmu? Secara nyatanya yang sudah kamu dapat sekarang, yang sudah kamu miliki sekarang. Sudahlah, jangan dilanjutkan. Kenapa? Takut kamu? Yang ini. Takut kamu? Kasih tahu. Kamu takut ketahuan manusianya? Jangankan manusianya, yang dengar saja mungkin tidak percaya. Apa pembicaraan kita dari awal sampai akhir? Yang jelas akan jadi budak kami. Ya. Itu pasti. Bahkan kau lihat Tiga. Ya, 3 itu yang kamu dapat. Sepertinya beda bicara denganmu. Oke. Apa bedanya? Rusuk mahnya aku tahan. Sudah. Iya. 3 itu jumlahnya kamu tahan baru. Tidak lama lagi itu akan mati. Nah sekarang coba kamu ramal berapa lama lagi? Tidak lama lagi. Tergantung kami. Mau berapa lama dia untuk menyesatkan. Meyakini apa yang dia ucapkan. Oh, jadi selagi dia masih memberi ramalan itu tentu masih berguna bagi masih kami. Berguna. Berarti masih sehat-sehat aja gitu. Itu maksud kamu? Walaupun berefek sedikit. Apa efek yang kamu timbulkan? Jasadnya. Apa efek yang kamu timbulkan? Lemas dia, sering sakit gitu. Kenapa kamu? Tiba-tiba kamu munculkan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Lebih banyak yang percayai kami. Ya. Ketimbang daripada orang-orang seperti kalian. Ya saya tahu itu, makanya kamu saya hadirkan ke sini. Terlalu banyak orang yang percaya berita itu. Bagus, Yang lebih banyak, lebih bagus. Sumber beritanya kamu sebenarnya cuma sedikit. Tapi kamu besar-besarkan, kamu bumbu-bumbuin. Bahkan kata-kata itu pun banyak orang yang tahu, tapi buktinya
Banyak yang tahu. Tentu. Bukan, Kalian. please, bukannya manusianya dulu kamu sudah mau tuntaskan? Beda ya, Mas. Beda, Mas. Udah selesai ya. Masih pertimbangkan sedikit lagi. Sedikit lagi yang kamu. Berarti yang kemarin itu beda lagi, bukan kamu. Ya. Lama kurang mampu. Yang lama kurang sakti gitu ya. Apa kamu kok gelisah? Bis? Hah? Apa maksud kalian berkumpul semua? Ya kamu menjalankan tugas kamu. Tentu yang lain juga menjalankan tugas mereka. Tapi kau yang mengundangku secara baik-baik. Yang mengundang Kau siapa? harus mengembalikanku dengan baik. Kalau nggak mau gimana? Kau ingin bertarung dengan Enggak. Mau bisa kamu bertarung? Gak usah sok kamu. Sudah, sekarang kamu hentikan aja kerjasama kamu sama dia. apa hakmu? Tuhan saja tidak bisa melarang kami. Ya kalau Tuhan tentu dia mengizinkan karena memang tugas kamu. Tapi mengizinkan belum tentu dia akan meridoi. Kalau Terserah. kamu banyak menyesatkan, Yang jelas Tuhan tidak menyebutkan seperti yang kau ucapkan. Hentikan dan putuskan hubungan dengan orang yang ingin kami berikan ya kan informasi tersebut. saya cuma minta hentikan saja kalau kamu mau. Kalau nggak mau ya sudah. Saya kan cuma minta aja. Apa kamu mau pakai senjata rahasia? Sudah kembalikan, aku tidak mau lagi berada di sini. Lah, kamu katanya sakti. Orang berita di langit aja kamu bisa dengar. Masa kembali kamu minta kembalikan gimana? Enggak, kau lihat senjata sudah mengarah ke tubuhku semua. Kembaliannya malah ke jabanian. Jangan kau sebut malaikat, tidak ada hak mereka mengambil diriku. Belum waktunya. Siapa bilang? Siapa bilang? Sampai kiamat dunia ini kami dibolehkan Iya, untuk mengganggu dan menyesatkan kalian. Anak itu Adam. Sekarang gantian saya yang meramal kamu gimana? Saya juga bisa ramal kamu. Hei, kamu lihat saya sekarang, iblis. Kamu lihat sekarang. Saya ramal surat tugas kamu sudah selesai malam ini. Dan kamu akan dibawa malaikat Jabaniyah ke neraka Jahanam. Jawabannya tidak akan berani dan bisa. Yakin Dia kamu? juga tahu ada batasan. Nah, yakin kamu? Tuhan merintahkan kami sampai kiamat dunia ini. Kamu bilang kamu bisa meramal mencuri berita langit. Masa kamu nggak tahu apa yang akan terjadi malam ini? Coba kamu ramal apa yang akan terjadi malam ini kepada diri kamu. Cemen kamu. Apa yang akan terjadi? Nggak tahu. Kamu tanya sama atasanmu, apa yang akan terjadi malam ini? Katanya kamu pintar mencuri berita langit tentang masa depan. Pemirsa bingung sekarang yang suka dapat berita dari langit, yang sering menyampaikan kepada peramal-peramal. Apa hubunganmu dengan Sang Yang Cahaya Nirwana? Dah kamu baca aja sendiri, kamu tapi orang hebat, kamu iblis hebat. Kok kamu bertanya? Sampai kapanpun kalian tidak akan bisa pasukan-pasukan Sang Yang menghancurkan kami. Enggak, makanya. Berarti kamu nggak tahu kan apa yang akan terjadi malam ini. Nih, saya kasih tahu surat tugas kamu.
kamu baca surat tugas kamu malam ini. Masa nggak tahu kamu? Puas itu bukan palsu itu. Pikirnya palsu. Tidak mungkin sang yang bisa menceritakan jawabannya. Kalau dia datang ke sini, habis kamu. Tidak, aku tidak yakin. Nggak yakin. Iya. Ya sudah, kalau nggak yakin biar saya yang kirim paketnya ke malaikat Jabaniyah. Menutupi semua. Tutup. Sayap tubuhku Tutup. membungkus. Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Berikan beliau Tidak akan bisa kau tembus. semua benteng yang diciptakan, semua dosanya. Kuhancurkan dadamu, bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membuang malu. Membantunya tidak bisa kalian musnah. Bandel kamu ya. Sudah kusebutkan. Malaikat Jabaniyah. Sampai kiamat dunia ini kami tetap menjalankan tugas kami. Makhluk Memangnya ini siapa kalian pasukan sangnya? neraka jahanam. Karena banyak menyesatkan umat. Saya minta lapisan airnya terjebak. Neraka Jabaniyah hijau. Neraka jahanam. Tembakkan nafas dadamu ke dadanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Bersihkan semua energi negatif yang Wala. bertubuhnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Yang entah mas. Alhamdulillah. Ternyata sambil nyabut itu mas, Lapas ya? lapas tembak kan mas ke dada tuh, boom, boom gitu. Dia nggak kuat, cuma pertahanannya apa? Benteng yang dia buat pertama tadi. Nggak kayak iblis-iblis biasa itu. Tadi waktu dia bungkus tuh, sayapnya bungkusnya dia kayak film karton tuh. Kayak- Wah gitu. Tuh. Iya. Iblis-iblis mencuri langit itu nggak Padahal dia nggak bertempur. Kalau iblis piramid kan kuat, cuma pertahanannya. nggak bertempur. Dia nggak bisa bertempur. Ada yang kerasa? Ada aja sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sini mas. Semua efek penyebaran yang ditinggalkan iblis. Keluar semua. Jam-jam sini. Ada. Ya lah. Kita dia sirik itu ucapan. Kita menjaganya. Pemirsa, Karena Allah paling benci. demikian. Sampai Nembak juga nanti. apa? Sampai Nembak juga. nembak tadi. Allah. Jadi Tong. sebenarnya perkataan-perkataan paranormal itu sebaiknya kita nggak usah dengar, pemirsa, karena sesungguhnya itu tipu daya dari makhluk tadi itu, Dan sejenisnya. ya. Dan tujuan mereka hanya ingin membuat manusia yang ada di bumi ini semua tersesat, Sirik. menjadi syirik, tidak mempercayai Allah. Dan Karena itu, sesungguhnya dan itu Allah paling murka ya. syirik. Jadi apapun informasi tentang masa depan itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Adapun yang bisa disampaikan ke manusia-manusia yang menganggap dirinya itu
orang yang bisa berbicara tentang masa depan, itu hanya sepenggal curian informasi. Jadi kalau sejauh yang kami pahami, bahwa para iblis-iblis pencuri berita di langit itu emang selalu berupaya mendapatkan informasi terbaru. Dia informasi cuma satu kata, mesti dapat air, carinya sedikitnya air mana yang membuka. Baru dia sampaikan. Jadi sebenarnya hanya secuil berita yang dia dapat, tapi karena iblis itu pintar, dia bisa rangkai, kemudian menjadi bahasa. Ya. Itu yang terjadi sebenarnya. Dia dapat 1%, 90% bohong. Bohong. Dia mirip-mirip. Tapi untuk ke bumi besar kabar itu. Seperti air misalnya. Padahal yang terjadi cuma air banjir biasa, hujan lebat satu hari dua malam, hujan banjir, tapi seolah sudah tahu tentang air gitu. Walaupun ya mungkin ada di antaranya yang hampir mirip dikatakan, tapi itu bukan kebenaran murni. Kayak perceraian. Ya. Iblis yang buat perceraian sama istri itu connect ke dia. Jadi udah bermain semua. Ya. Jadi seolah benar akan yang dia ucapkan. Ya, namanya iblis sama iblis, kayak kawan-kawan lah. Betul. Karena iblis itu juga koneksinya sejauh yang kami ketahui, prestasi tertinggi iblis yang bidangnya khusus membuat rumah tangga bercerai itu adalah prestasi tertinggi itu apabila iblis berhasil membuat satu rumah tangga itu menjadi bercerai. Nah, kalau iblis itu mengganggu rumah tangga, kemudian iblis ini berkoneksi dengan iblis yang memberikan informasi kepada manusia yang disebut dia terkoreksi sinyalnya paranormal atau peramal, ya cocok, tahu dia yang akan terjadi karena sedang dikerjakan proyeknya kan gitu. Iya, gitulah kurang lebih. Ya, semoga itu terhindar semua. Semoga kita terhindar dan minimal kita bisa belajar untuk menghindari dari apa itu perbuatan syirik kopi, syirik kecil, bahkan sampai syirik yang besar. Amin. Kebenaran hanya milik Allah. Kita tepatnya salah. Kita hanya manusia, sebagai manusia kita terus untuk belajar untuk perbaiki diri. Amin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.